Kami bersyukur pagi ini dan kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Shalom. Yang di rumah shalom. Haleluya. Yang di bawah? Tampilkan dulu, itu sudah, haleluya, mantap. Nah pagi ini saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan seperti biasa, udah tahu? Kalau saya bilang 2022, tahun, saudara bilang apa? Tahun kemuliaan bagi roh yang menyala-nyala ya. 23 nih, 2022 tahun kemuliaan Tuhan bagi, ya sekali lagi 2022 tahun kemuliaan, ya haleluya saudara ya. Nah sini tema besar kita yang Tuhan beri adalah 2022 tahun kemuliaan Tuhan bagi roh yang, nah berarti kalau roh yang membelai mengalami kemuliaan Tuhan enggak? Alkitab bilang dalam Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala. Dalam kitab Wahyu pasal ketiga tentang jemaat di Laodikia dibilang, Tuhan bilang jangan suam-suam, kalau mau panas-panaslah, dingin-dinginlah. Artinya itu berbicara tentang manusia, roh kita harus panas, harus menyala-nyala supaya kemuliaan Tuhan bisa kita nikmati. Amin. Nah khususnya hari ini saya akan berbicara dari subtemanya, hari ini hiduplah oleh roh. Supaya kemuliaan Allah itu kita nikmati dalam hidup ini, amin. Nah hari ini saya ajak kita buka dulu dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, saya akan baca, saudara kita saya baca ayat yang ke-16, saudara terus secara bergantian kita akan sama-sama baca ya. Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai 26 kita dalam satu perikop yang berjudul hidup menurut daging atau roh. Kalau saudara lihat tema perikopnya ini pilihan atau bukan? Hidup menurut daging atau roh, ini pilihan. Mau ikut daging silakan, mau ikut roh silakan. Ikut daging ada konsekuensinya, hidup dalam pimpinan roh juga ada dampak atau konsekuensinya. Amin. Nah ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti apa? Keinginan daging. Selanjutnya ayat 17. Ya. Ya, jadi jelas antara keinginan daging dengan keinginan roh lalu bertolak belakang 180 derajat. Amin. Itu pilihan jadi. Ayat 18 saya akan baca. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Nah memberi diri ini satu tindakan aktif bukan? Kalimat aktif nih saudara ya. Memberi dirimu dipimpin oleh roh maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat ya, ayat 19. Terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 22. Tetapi kitab ayat 22 maksud saya ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 26, 25.
Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah saudara, ini surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Paulus menyampaikan satu hal tentang bagaimana cara hidup itu ada dua pilihan. Yaitu kamu mau hidup oleh roh atau kamu mau hidup oleh daging. Dan saya mau katakan saudara, ini adalah pilihan saudara. Makanya Paulus bilang hiduplah oleh roh supaya kamu tidak mengikuti keinginan daging. Artinya apa saudara? Di sini ternyata bahwa hidup kita ini memang ada dalam dua dimensi ini. Dimensi daging dan dimensi roh. Saya mau katakan daging tidak selalunya salah. Tapi kalau tidak dipimpin oleh roh pasti akan salah. Saya beri contoh gini saudara, kita masih hidup dalam daging enggak? Masih. Contoh, masih perlu makan enggak? Minum ya enggak? Pakai enggak? Kebutuhan-kebutuhan masih bukan? Itu semua berkaitan hanya dengan daging. Salah tidak? Itu salah kalau menjadi fokus tujuan hidup. Sampai kita relakan apapun kita lakukan hanya untuk mendapatkan itu. Ya, itu sudah mulai masuk ke dagingan. Keinginan daging itu masih ada sampai hari ini karena waktu manusia jatuh pertama di dalam dosa saudara tahu yang Tuhan membuat kebangunan terjadi kebangkitan itu manusia rohnya belum dagingnya. Makanya ada kematian. Kenapa kematian? Daging ini masih mewarisi kehidupan lama manusia. Tapi roh yang dalam Tuhan sudah diperbaharui. Amin. Saudara baca dalam kitab Kejadian, pesan Tuhan kalau engkau makan buah ini engkau akan mati. Nah saya mau tanya waktu Adam dan Hawa makan mati enggak? Hah? Mati yang pertama rohnya dulu yang mati. Mereka putus hubungan antara mereka dengan Allah. Enggak bisa lagi berkomunikasi. Nah daging langsung mati enggak fisik? Tidak, itu mati dalam proses waktu. Jadi tadinya seharusnya dalam kekekalan karena dosa membuat mereka mengalami kematian. Roh dulu yang mati langsung seketika, tapi daging lewat proses waktu sejak saat itulah manusia mengenal dengan umur kehidupan. Makanya saudara lihat ada yang 5, ada baru lahir mati, ada 20, 50, 70 sebagainya, tapi pasti mati. Kenapa? Ini masih warisan daging karena dosa. Tapi yang dalam Tuhan rohnya sudah hidup. Dagingnya akan mati. Nanti Yesus datang kedua kali kita dibangkit memakai tubuh kemuliaan yang baru. Roh kita sudah bersama dengan Dia, tapi daging kita tunggu nanti Yesus datang yang sudah mati. Dibangkitkan, Alkitab katakan dibangkitkan bersama Kristus dengan menggunakan apa? Tubuh yang baru yaitu tubuh kemuliaan. Jadi saya mau katakan daging masih ada sampai hari ini. Ya kan? Jadi kita pada realitanya kalau kita mau jujur memang kita masih hidup di dalam daging ya kan. Tapi juga satu sisi kita juga hidup dalam roh, dimensi roh. Nah sekarang tinggal bagaimana kita lebih mendahulukan atau kita lebih condong kepada kehidupan manusia rohnya atau dalam pimpinan dagingnya. Ya kan. Jadi apa yang dimaksud dengan hidup oleh roh jadi kalau begitu? Yang dimaksud dengan hiduplah oleh roh, yaitu biarlah kehidupan daging ini dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan sebaliknya. Jadi betul saya masih hidup dalam daging, tapi saya juga hidup dalam dimensi roh. Nah hiduplah oleh roh tadi Paulus bilang kan, coba kita baca lagi. Ayat berapa? Ayat 16 tadi. Maksudnya lah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti apa? Ya, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi betul saya masih hidup dalam daging, tapi saya juga punya dimensi roh. Nah, biarlah roh yang memimpin kedaginganku. Amin. Nah, nanti kita sampai kepada lihat keinginan daging itu apa aja, keinginan roh apa, selalu berlawanan. Jadi saudara lihat, apa yang dimaksud dengan hidup oleh roh yaitu biarlah apa? Kehidupan daging itu dikendalikan oleh roh, yaitu Roh Kudus yang mengendalikan roh kita. Akhirnya roh kita mengendalikan keinginan daging itu.
Makanya Paulus pernah bilang kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 4 ayat 16, manusia lahirnya pasti merosot. Tapi manusia roh kita diperbaharui dari hari ke hari. Jadi yang normal daging kita merosot ya, manusia rohnya kita harus semakin bangkit. Kalau enggak normal enggak? Enggak normal. Maka saya bilang menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa dalam Tuhan itu adalah pilihan. Siapa yang pasti rasa pasti tua? Semua saudara mau minta setuju enggak setuju pasti tua. Tahun lalu sama tahun ini saudara sudah tambah 1 tahun lebih tua, benar enggak? Itu enggak bisa ditolak. Tetapi untuk jadi dewasa dalam Tuhan itu pilihan. Nah kita bisa dewasa kalau kita berikan hidup kita dipimpin oleh roh. Kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Makanya Paulus bilang manusia lahir ya akan merosot. Tapi manusia batin ya diperbaharui dari hari ke hari. Nah sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Kenapa harus hidup oleh roh? Kenapa harus hidup oleh roh? Yang pertama saya pelajari Alkitab, karena roh memampukan untuk memiliki tujuan yang berbeda dan benar. Kenapa saya harus hidup dipimpin oleh roh? Karena roh itu memberikan satu tujuan yang hidup berbeda, artinya berbeda dengan daging, berbeda dengan dunia ini, dan hidup dalam kebenaran. Ini yang pertama. Jadi kenapa harus hidup oleh roh? Karena roh itu memampukan untuk memiliki tujuan hidup yang berbeda dan benar. Artinya apa? Artinya bukan lagi bagaimana saya menyenangkan daging saya, bagaimana saya mencari keuntungan untuk diri sendiri, bagaimana semua itu hanya berorientasi pada diri sendiri, tetapi waktu roh memimpin kita, bagaimana Kristus dipermuliakan melalui hidupku. Nah coba saudara baca dulu dalam dalam Galatia tadi, kita kembali lihat ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Perhatikan di situ. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan apa? Menurut apa? Keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Sampai situ aja dulu saudara. Jadi saudara lihat, hiduplah oleh roh karena antara roh dengan daging selalu apa? Bertentangan, berlawanan. Jadi kenapa saya harus hidup oleh roh? Karena roh akan mampukan saya untuk memiliki tujuan yang hidup yang berbeda dan benar. Saudara ingin hidup benar enggak? Ingin hidup berbeda enggak? Dari cara-cara kehidupan dunia. Ingin berbeda enggak? Dengar baik, saudara enggak bisa dengan kekuatanmu sendiri. Kita akan bisa alami waktu kita beri kesempatan roh yang memimpin hidupku. Saudara menyerahkan hidup saudara untuk dipimpin oleh roh, pasti kita akan berbeda dan pasti kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudara lihat sini, kenapa harus hidup oleh roh? Karena roh memampukan kita untuk memiliki tujuan hidup yang benar dan berbeda. Lihat, sehingga semuanya kita mencari hidup nih, kita menjalani hidup nih yang satu tujuan hanya untuk apa? Mempermuliakan Tuhan melalui apa? Melalui hidupku. Supaya Kristus dipermuliakan lewat hidupku. Itu kalau roh memimpin pasti itu menjadi tujuan. Tapi kalau daging memimpin supaya aku. Bagaimana lewat semua ini aku jadi lebih hebat, aku lebih besar, aku lebih dahsyat, aku dan aku. Itu daging saudara. Tapi waktu roh yang memimpin kita, satu cuma tujuan bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui hidupku. Amin. Saya beri contoh yang paling gampang saudara. Kita semua bisa melayani enggak? Hah? Kita semua bisa melayani Tuhan enggak? Bisa. Apa susahnya? Secara kemampuan. Tapi saya mau tanya saudara, setiap motivasi yang melayani bisa berbeda-beda enggak? Berbeda, tergantung. Yang memimpin hidup kita daging atau roh.
Motivasi bisa berbeda, pelayanannya bisa sama. Motivasi bisa berbeda. Tergantung siapa yang memimpin hidup kita. Kalau daging memimpin, pasti motivasi pelayanan kita kedagingan. Tapi kalau roh yang memimpin, seluruh motivasi apa yang kita kerjakan pasti untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yang tahu siapa? Saudara, dengan Tuhan yang tahu. Yang paling tahu saudara dan Tuhan dalam motivasi, ya kan? Nah, coba saudara buka dulu dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Saudara lihat. Jadi daging ini hati-hati saudara. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat ketiga sampai 4, perhatikan di ayat ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan apa? Keinginan telinganya, ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara lihat. Nah, ini sebagai contoh kita lihat di gereja di akhir zaman ini sedang terjadi. Orang tuh hanya paling senang datang ke gereja hanya mendengar bagaimana berkat, bagaimana mujizat. Saya selalu ulangi, selalu saya katakan dalam gereja ada berkat, amin. Dalam gereja ada mujizat. Tapi seringkali kita terputar-putar, hanya itu menjadi tujuan hidup saudara. Itu menjadi apa? Menjadi tujuan hidup. Kembali lagi, 2 Timotius 4 tadi, ayat 3, perhatikan tuh. Ya kan? Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Jadi ajaran sehat itu ajaran yang murni seperti apa kata Alkitab. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Jadi kita datang ke gereja, kita ngumpulkan, kita paling senang hanya dengar-dengar kalau orang berkhotbah tentang hal-hal yang berhubungan hanya dengan berkat kebutuhan daging. Senang banget. Ditambah lucu-lucu. Ya kan? Ngelawak-lawak. Itu paling laku saudara. Tapi begitu berbicara tentang kebenaran dan menegur dosa, kadang-kadang kita menolaknya. Lihat saudara, lihat. Nah itu sebabnya hari ini saya mau katakan saudara, kita harus benar-benar apa? Dipimpin oleh roh. Karena roh itu memampukan kita untuk memiliki tujuan hidup yang berbeda dan benar. Makanya Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 tentang kekhawatiran itu. Lalu dia kata kuncinya di situ dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Ini berbicara masalah kebutuhan apa? Ini berbicara kebutuhan roh. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seluruh kebutuhan hidup nanti Tuhan akan tambahkan yang berkaitan dengan daging. Tapi itu bukan tujuan. Makanya dalam Roma 14, saudara kalau baca di rumah nanti aja ayat 17, di situ Paulus bilang kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Bukan soal cia. You know cia? Badok. Ya kan? Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tapi yang pertama dia bilang soal kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Yang kedua soal apa? Damai sejahtera. Saya pernah jelaskan damai sejahtera itu berbicara itu di dalam bahasa Yunani sebut kata erena itu. Artinya rasa kedamaian dalam hati dan damai dalam pikiran karena hubungan kita dengan Tuhan beres. Artinya orang yang hubungannya dengan Tuhan beres pasti hatinya damai, pikirannya damai. Dia bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, akhirnya dampaknya berdamai dengan sesama. Yang ketiga, bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Ini disebut dengan kara, saya pernah jelaskan juga. Itu kara itu artinya kesenangan di dalam hati yang diberikan oleh Roh Kudus. Ini semua berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus bilang jangan takut, jangan khawatir, carilah dulu kerajaan Allah. Jadi bercarilah kebenaran, hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang lainnya Tuhan akan tambahkan. Makan, minum, segala Tuhan akan persiapkan. Amin. Nah itu sebabnya jadi yang pertama saudara. Kenapa harus hidup oleh roh? Karena roh memampukan kita
untuk memiliki tujuan hidup yang berbeda dari orang-orang dunia dan hidup di dalam kebenaran karena Tuhan kebenaran itu sendiri yang memimpin hidupan kita. Amin. Ini alasan yang pertama saudara. Dan saya percaya waktu kita hidup dalam pimpinan roh ini, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Ini yang pertama saudara ya. Yang pertama, kenapa harus hidup oleh roh? Karena roh memampukan untuk memiliki tujuan hidup yang berbeda dan benar. Jadi kalau saudara mau benar, mau berbeda, ikut aja apa yang Tuhan pimpin. Apa yang roh kerjakan dalam hidup kita itu pasti kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa harus hidup oleh roh? Yang kedua, karena roh memberikan kekuatan untuk menolak keinginan daging. Jadi kita bisa menolak keinginan daging itu karena roh yang mendapatkan tempat lebih utama untuk memimpin hidup kita sampai akhirnya daging pun bisa kita kalahkan. Perhatikan ayat 18 sampai 21. Nanti kita bandingkan juga lalu ayat 25, perhatikan. Ayat 18 dulu ya, kita lihat daripada Galatia pasal 5 tadi. Galatia pasal 5 tadi kita lihat di ayat keberapa? Ayat ke-18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Stop dulu. Hukum Taurat itu berbicara tentang apa? Semuanya dengan kekuatan sendiri. Semuanya dengan kemampuan daging kita nih loh. Mau selamat, lakukan yang baik. Semua saudara lihat. Semua bahkan kegiatan-kegiatan agamawi pada zaman perjanjian lama dalam Taurat itu semua hanya dengan cara apa? Lahiriah kegiatan agamawi itu. Nah itu sebabnya 18 di sini dikatakan, akan tapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita masuk ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Ya, saya tidak akan jelaskan panjang lebar karena saya ingat ini saya pernah nyampaikan dalam pendalaman Alkitab waktu hari Jumat masih di ruangan bawah saudara. Kita kan kumpul itu, saya coba ungkapkan dari bahasa-bahasa aslinya supaya kita ngerti. Tapi ini ya secara umum aja kita secara cepat. Perbuatan daging telah nyata itu apa? Percabulan. Cabul perbuatan, cabul pikiran, cabul perkataan. Hal-hal yang cabul ya, saya pikir saudara udah ngerti lah ya kira-kira ya. Terus apa lagi? Kecemaran, hidup tercemar. Saya mau tanya, waktu kita hidup bertentangan dengan firman Tuhan, hidup kita tercemar enggak? Hah? Waktu saya hidup dengan gaya dunia, dengan cara dunia, meskipun saya berkata saya nih orang percaya Yesus, hidup saya udah tercemar belum? Tercemar. Lihat ya kan? Perbuatan daging telah yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, artinya apa? Nafsu kedagingan yang memimpin hidupan kita. Terus apa lagi? Penyembahan berhala. Berhala itu bukan hanya patung. Berhala bukan hanya pohon-pohon besar yang disembah. Berhala itu segala sesuatu yang melebihi Tuhan dalam hidup kita, itu berhala. Uang bisa menjadi berhala enggak? Karir bisa menjadi berhala enggak? Bisa, orang bisa kalahkan segala sesuatu, bisa mengalahkan untuk, misalnya contoh, orang bisa tidak beribadah hanya untuk melakukan sesuatu yang lebih, misalnya hobinya, itu bisa jadi berhala. Segala sesuatu yang melebihi daripada Tuhan dalam hidup kita, itu bisa menjadi berhala. Makanya di sini disebutkan apa? Penyembahan berhala, terus apa lagi? Sihir ya udah jelas ya, sihir, terus apa? Perseteruan, apa tuh perseteruan? Berseteru, berkelahi semua itu kan. Terus apa lagi? Perselisihan, ya selisih berselisih. Senangnya berselisih aja, masalah-masalah kecil jadi besar karena apa? Kita senangnya berselisih. Ya. Terus selanjutnya iri hati. Saya benar pernah jelasan ya kan. Iri hati itu seakan-akan begini saudara. Orientasi diri, kenapa kok dia, kok bukan saya? Kita orang iri hati itu senang melihat orang susah melihat orang. Nah, saudara bisa lihat ini sejak pertama manusia, baru 4 orang menduduki bumi, roh ini sudah bekerja.
Pada siapa? Kain membunuh Habel. Hanya karena dia iri, lihat persembahan yang dibawa oleh Habel diterima Tuhan, sementara persembahan Kain ditolak. Harusnya kan dia tanya pada Tuhan atau dia minta ampun kalau dia bersalah, justru dia bunuh adiknya. Lihat, kenapa? Roh iri hati. Apalagi amarah, ya itu amarah, bukan marah ya. Amarah tuh orang suka marah-marah tuh, jadi pemarah. Ini semua kedagingan saudara, kepentingan diri sendiri. Pokok saya, semua yang penting saya, yang lain masa bodoh. Ini semua daging, percidraan. Apa percidraan tuh? Hah? Ya, buat pencidraan, bikin cedera orang lain. Terus apa lagi? Roh pemecah. Nah, itu yang suka bikin-bikin pecah, kompor-komporin. Padahal Tuhan bilang hendaklah engkau bawa damai, karena berbahagialah orang bawa damai, dia akan disebut apa? Anak-anak Allah dalam Injil Matius pasal 5. Waktu Yesus khotbah di bukit. Tapi senangnya kompor-komporin supaya terjadi perpecahan. Nah, ini semua daging saudara. Terus apa? Kedengkian, dengki itu hampir sama dengan iri hati sebenarnya. Lihat orang lain lebih baik, lebih baju, kita rasa dengki. Apalagi kemabukan. Ya udah jelas suka mabuk ya kan. Mabuk asmara. Wih. Terus apa lagi? Pesta pora. Kita boleh pesta enggak? Tapi poranya jangan. Boleh pesta ya kan, sukacita, bersyukur. Pesta pora saudara tahu itu kayak dugem itu loh. Itu semua pesta pora kan. Itu semua kedagingan. Apalagi? Dan sebagainya. Nah perhatikan ini. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara lihat dampak dari pada waktu orang hidup dalam kedagingan. Ayat 21 berkata, orang-orang demikian ini tidak apa? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, artinya hal-hal kedagingan yang tadi di atas kita baca, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, berarti kerajaan apa? Sudah lihat. Jadi kedagingan itu menghancurkan hidup. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia mengalami kemenangan, dia melihat sukacita, dia mengalami damai sejahtera, bahkan dia mengalami kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya saudara, jadi yang kedua ini kenapa harus hidup oleh roh? Karena roh itu memberikan kekuatan untuk menolak keinginan daging. Makanya ayat 25, lihat ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau hidup kita oleh roh, hendaklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kenapa? Roh itu membawa kita pada kemenangan, roh itu membawa hidup kita lebih berkenan di hati Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Dengan daging kita akan hancur. Saya akhir-akhir ini senang melihat di TV, ya peperangan lagi sedang terjadi kan. Saya renungkan, ini semuanya kan karena kedagingan. Coba kalau masing-masing nih hidup dipimpin roh, pasti nggak akan terjadi namanya peperangan yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Itu karena keegoisan, kedagingan, nggak ada kasih di situ. Nggak mungkin kalau hidup kita dalam kasih Kristus, hidup kita dipimpin oleh roh dan kebenaran itu akan terjadi. Semua hanya karena apa? Kedagingan. Nah saudara, waktu kita hidup benar-benar mengerti firman, saudara lihat segala sesuatu selalu kita melihatnya dari sisi kacamata apa? Firman. Saya hanya ambil kesimpulan, coba kalau masing-masing ini rendah hati, hidup dipimpin Tuhan, ada kasih Kristus, pasti tidak akan terjadi yang namanya hal-hal seperti peperangan yang sedang terjadi ini. Ini satu contoh kita lihat. Kan saya sudah pernah khotbah tentang akhir zaman dalam eksposisi Injil Matius yang Yesus sampaikan kan. Ingat nggak tanda-tanda terakhir itu? Injil harus diberitakan, ini sedang terjadi. Saudara ya, kita sedang ada dalam situasi seperti ini. Kemarin saya ngobrol dengan pendeta, seorang teman dari daerah, seorang pendeta, dia telepon, akhirnya ngobrol-ngobrol dengan tentang sekarang ini sedang akan terjadi itu loh.
Meta apa? Iya, metaverse ya, itu. Jadi saudara, dia akhirnya mulai jelaskan dengan saya, itu nanti dia bilang ibadah nanti itu kayak Zoom, tapi kita pakai kacamata. Jadi nanti kita bisa berbicara dengan teman padahal berbeda tempat. Jadi tidak persekutuan seperti ini. Ini akan terjadi dan ada gereja yang sudah melakukan. Ada gereja yang sudah mencoba melakukan, teman saya juga, ya kan? Saudara lihat. Nah, ini sistem, saudara. Sekali lagi, ini sistem ini tidak sama dengan antikris. Saya perlu jelaskan ini, saudara. Sistem ini tidak sama dengan antikris, tapi antikris akan menggunakan sistem ini. Kita sedang digiring. Nanti saudara lihat, nanti ke depan ini ibadah-ibadah gini dianggap sudah ketinggalan. Satu di mana, tapi kita bisa berbicara, bisa ngobrol dengan memakai kacamata itu loh. Jadi kita kayak 3 dimensi, saudara tahu pernah nonton enggak film 3 dimensi yang pakai kacamata? Seakan-akan kita hidup di dalamnya. Ini sedang akan terjadi, saudara. Sampai nanti semua dikendalikan oleh sesuatu, saudara. Dan ini sistem inilah yang akan dipakai nanti oleh pada masa antikris. Jadi sekali lagi saudara ya, ini bukan antikris, tapi sistem ini. Nah akhirnya kita ngobrol, diskusi, dia bilang, waduh ini yang terjadi Alkitab yang Paulus bilang jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Kita menjauh gak akhirnya? Jauh. Saudara ikut ibadah lewat Zoom atau lewat online tuh beda dengan kita datang seperti ini. Jadi satu sisi memang ada baik, Injil diberitakan, tapi sisi negatif juga ada saudara. Sampai nanti menuju sampai pada yaitu metaverse itu kata dia kan, orang bisa berkomunikasi rasanya seakan-akan hidup. Nanti uangnya juga saudara, nanti ada satu mata uang nanti pada akhirnya kalau saudara pelajari dalam kitab Wahyu itu. Nanti semua dikendalikan, nah kita sedang menuju sampai situ. Nah saudara bayangkan kalau kita masih hidup terputar-putar dengan daging, mau dibawa kemana hidup ini? Ini sedang terjadi dan ini sedang digenapi. Itu sebabnya saudara kenapa harus hidup oleh roh. Karena roh memberikan kekuatan untuk menolak keinginan daging. Sehingga segala keinginan daging bertentangan dengan roh, roh yang memampukan untuk menolak. Orang boleh kaya enggak? Tapi orang mengejar kekayaan itu sudah daging saudara. Saudara mengerti enggak? Makan kebutuhan bukan. Tapi kalau makan sudah menjadi tujuan hidup, itu yang Alkitab bilang bertuhankan perut. Makan kan untuk hidup, bukan hidup untuk, ya kan? Nah semua tanpa kita sadari daging ini bisa mempengaruhi hidup kita. Makanya waktu roh memimpin hidup kita, maka daging itu akan kita mampu untuk menolaknya. Itu sebabnya yang kedua, saudara, kenapa harus hidup oleh roh? Roh memberikan kekuatan untuk apa? Menolak setiap keinginan daging. Haleluya. Nah yang ketiga saudara. Kenapa kita harus hidup oleh roh? Yang ketiga saya pelajari Alkitab. Karena roh menjadikan kita memiliki ciri-ciri hidup yang jelas. Yaitu mengeluarkan buah roh. Jadi waktu roh Tuhan memimpin hidup kita, maka kita akan memiliki satu ciri-ciri kehidupan yang sangat jelas, itu apa? Mengeluarkan apa? Buah roh. Perhatikan ayat 22 sampai 23. 22 sampai 23. Tetapi buah roh. Lihat, ini bukan buah-buah ya. Saya pernah jelaskan, karena ini tunggal bukan jamak. Karena seringkali banyak saya dengar orang Kristen buah-buah roh, bukan buah-buah roh, buah roh. Karena dikerjakan oleh satu roh, menghasilkan 9 sifat. Jadi bukan buah-buah roh, itu jamak kalau buah-buah. Tapi kalau buah roh artinya cuma satu roh yang bekerja, itu roh Tuhan, roh kudus, menghasilkan 9 sifat. Perhatikan ayat 22, tetapi buah roh ialah dimulai dengan lihat, orang yang hidupnya dipenuhi dipimpin oleh roh, yang keluar dari hidupnya hanya yang pertama kasih. Amin. Ini mutlak karena ini hidup kekristenan cuma satu. Kalau ibarat bangunan fondasinya cuma satu yang namanya
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu Nah, roh itu menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dimulai dengan kasih. Kasih ini bukan kasih dari dunia. Kasih ini yang saya selalu bilang kasih Kristus, itu disebut dengan agape. Kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang walaupun engkau membenci aku tetap mengasihimu. Karena kasihku tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Itu yang disebut dengan agape. Itu tidak ada di bawah kolong langit, ini cuma ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi waktu kita terima dia sungguh-sungguh menghidupi, roh memimpin hidup kita akan keluar kasih itu. Ini yang pertama. Dimulai dengan kasih. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita. Tadi saya sudah jelaskan, sukacita. Sukacita itu kesenangan dalam hati. Dan itu bukan dari dunia, tapi roh memberikan. Saudara pernah nggak alami? Kadang-kadang kita baru habis pelayanan, hati itu sukacita, nggak tahu apa. Sukacita aja gitu loh. Sukacita, habis pulang pelayanan, habis muji, habis berdoa, habis terus sukacita, nggak tahu apa, tapi di dalam ini loh. Wah, itu suka luar biasa saudara kalau roh yang kerjakan sesuatu. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, rasa ketenangan, hati kita tenang, pikiran kita tenang. Karena hubungan kita dengan Tuhan begitu harmonis. Amin. Menimbulkan rasa damai sejahtera, terus kesabaran. Kita sabar, itu buah roh itu sabaran juga, itu merupakan roh. Jadi roh Tuhan pasti akan menghasilkan namanya kesabaran. Jadi kalau nggak sabar mungkin nggak? Kita bilang kita hidup dipenuhi roh, dipimpin oleh roh, tapi hidup kita nggak ada kesabaran. Mungkin nggak? Nggak mungkin, itu daging pasti yang bekerja. Terus apa lagi? Kemurahan, murah hati, senang berbagi, senang memberi. Selalu menolong orang, terdorong oleh selalu lihat sesuatu, misalnya kita lihat seseorang yang susah, ada dorongan untuk membagi. Kemurahan, jadi bukan yang pelit. Pelit itu bukan roh, pasti daging. Terus apa lagi? Kebaikan, ya berbuat baik. Alkitab bilang biarlah segala kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Artinya ini bukan berarti kita pamer, tapi orang lihat, ternyata orang itu baik luar biasa. Akhirnya Tuhan dipermuliakan enggak? Jadi kita selalu hidup berbuat baik, bermurah hati, berbuat baik. Terus apa? Kesetiaan, setia. Ada kesetiaan. Kesetiaan ini bagian dari iman yang hidup. Jadi orang yang bilang dia beriman pada Kristus tapi dia tidak setia, berarti imannya apa? Mati. Jadi kesetiaan ini bagian dari iman. Orang yang memiliki iman yang hidup pasti dia akan setia. Saya beri contoh dalam Alkitab sudah banyak, pernah saya sampaikan ini diantaranya Ayub. Ayub menghadapi masalah enggak? Tantangannya berat enggak? Dia tinggalkan Tuhan enggak? Kenapa? Kesetiaan. Petrus pernah menyangkal enggak? Tapi sampai akhir hidupnya tetap hidup mengiring Yesus enggak? Karena apa? Roh Tuhan memberikan kesetiaan. Ya, jadi itu bagian dari iman yang hidup tuh. Terus apalagi di sini? Kelemah lembutan. Bukan lemah gemulai, saudara. Kayak saya kirim video tuh apa? Yang kayak orang mau lari di itu, mau naik apa tuh? Apa tuh alat, apa namanya? Alat lari itu loh, aduh saya jadi lupa itu. Nah, treadmill tuh kan. Oh gaya bukan main pakai pakaian terus tuh kayak sudah pemain ahli kungfu, dia giniin kan. Sudah begitu dia sudah naik larinya di atas apa? Gayanya pertama, wih kayak pemain kungfu gitu kan. Nah lemah lembut bukan itu. Lemah lembut gampangnya nih, saya beritahu. Lemah lembut itu kalau saudara piara seekor binatang, katakan anjing, itu sebelumnya ganas nggak, buas nggak waktu saudara belum kenal? Begitu saudara piara, lihat, dia sebenarnya masih tetap termasuk binatang ganas enggak? Tapi begitu dia piara, kita piara lama-lama saudara lihat, dia bisa sama kita luar biasa. Dia bisa peluk-peluk kita, bisa cium kita dan sebagainya. Itu yang namanya lemah lembut. Jadi dalam bahasa yang lebih gampang, lemah lembut itu
tidak mudah menyakiti orang lain, tapi juga tidak mudah tersakiti oleh orang lain. Mengerti? Kan kita kadang-kadang mudah sekali menyakiti orang lain lewat kata-kata, tapi begitu kita juga di itu nggak bisa terima. Benar nggak? Itu bukan lemah lembut. Benar nggak gitu? Kalau nyakiti orang lain, hebat, waduh senang, tapi begitu sedikit tersinggung nggak bisa terima gitu loh. Itu bukan lemah lembut. Lemah lembut itu saudara tahu, tidak mudah tersakiti, tapi juga tidak mudah menyakiti. Hati yang lemah lembut seperti itu, dan roh Tuhan, roh kudus membuat kita mampu melakukan itu. Apalagi? Kelemah lembut, penguasaan diri, yang menguasai diri, tidak mudah terpancing untuk hal-hal yang negatif, kita menguasai diri kita kan. Karena Tuhan itu, roh itu memimpin kita. Tidak ada hukum yang mentang hal-hal itu. Jadi hukum Tuhan tidak pernah mentang. Ya, jadi waktu kita hidup di dalam pimpinan roh Tuhan itu, roh kudus itu memampukan kita mengeluarkan apa? Buah. Dan saudara dengar baik-baik ini saudara. Buah roh ini akan memberikan namanya kualitas hidup anak-anak Tuhan. Jadi kita berkualitas dalam hidup dalam Tuhan waktu buah roh ini keluar dari kehidupan kita. Jadi saudara boleh hebat, boleh punya apa saja saudara bisa melakukan dalam pekerjaan Tuhan. Tapi dengar saudara lihat, kualitas hidup kita bukan tergantung dari itu, tergantung bagaimana waktu buah roh keluar. Itu membuat hidup berkualitas. Tetapi kalau karunia roh, itu hanya membuat kita efektif dalam melayani. Jadi dua hal yang berbeda ya. Nah kadang-kadang orang berpikir dia sudah berbahasa roh, dia sudah rohani gitu loh. Benar enggak? Wih gue ini udah rohani, gue lebih rohani dari dia hanya karena apa? Berbahasa roh itu karunia. Menumpang tangan orang sembuh, sakit sembuh. Itu karunia. Itu tidak membuat kita menjadi berkualitas di hadapan Tuhan yang kasih roh kudus kok. Tetapi waktu buah roh keluar, itu memberikan bukti kita berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi saudara bisa bedain ya, buah roh itu membuat hidup kita berkualitas, tetapi karunia-karunia roh membuat kita efektif dalam melayani. Saya mau tanya saudara, kita menumpang tangan buat orang sakit sembuh, itu karunia bukan? Berarti efektif enggak dalam pelayanan? Dibutuhkan enggak? Ya. Tapi buah roh itu wajib karena itu menunjukkan kualitas hidup kita. Orang yang hidup oleh roh, dia akan dipimpin oleh roh menghasilkan buah roh. Tadi kita sudah bahas itu. Kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan dan sebagainya ya. Jadi buah roh itu membawa kita kepada apa? Kualitas kehidupan, ya kan? Tapi karena roh itu membuat kita efektif di dalam pelayanan. Saya perlu jelaskan ini karena apa? Karena seringkali orang berpikir kalau dia sudah berdoa, dia udah rasa orang sembuh, sakit sembuh, dia udah rasa apa? Hebat banget saudara gitu loh. Padahal itu cuma karunia yang Tuhan percayakan. Dan itu bukan milik pribadi, bukan milik permanen, itu tetap dalam kendali roh Tuhan. Saya beri contoh, misalnya Tuhan berikan kita karunia berdoa untuk orang sakit sembuh. Saya mau tanya, setiap saat bisa enggak? Ya? Kalau bisa datang ke rumah sakit tinggal pilih nih, sini nih Sulis apa? Suranti Sulistio apalah ini, apa? Suryanti Saroso, saya paling susah nyebut itu ya kan. Datang itu banyak sakit itu. Saudara tumpang tangan dalam namanya sembuh semua. Paling saudara dibenci dokter. Ini sih tutup mata pencarian gua, ya kan? Tapi kenapa bisa gitu? Karena itu tergantung roh mau bekerja atau tidak melalui kita. Nah itu karunia, bukan milikku, milik Tuhan. Tapi buah roh mutlak. Karena situ menunjukkan kualitas hidupku. Saudara juga memiliki kualitas hidup waktu buah roh keluar. Mulai ada kasih, damai sejahtera, orang lihat orang ini hidupnya berbeda dari dunia. Berkualitas enggak? Ya, jadi saudara lihat di sini kenapa kita harus hidup oleh roh, karena roh Tuhan itu menjadikan kita memiliki ciri-ciri hidup yang jelas, yaitu mengeluarkan buah roh. Waktu buah roh keluar,
inilah kita menunjukkan kita adalah orang-orang berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau tanya, apa bedanya antara Daud dengan Saul? Sama-sama jadi raja enggak tadinya? Sama-sama pernah berbuat dosa enggak? Tapi apa bedanya? Ya dua-dua juga diurapi. Saul juga diurapi, tapi berbedanya Saul hidup di dalam kedagingan. Sementara Daud hidup dalam pimpinan roh Allah pada konteks zaman itu. Makanya waktu dia jatuh melakukan ambil istri orang yang bernama Batsheba itu, saudara lihat, akhirnya dia rancangkan yang jahat lagi untuk menyelamatkan diri. Dia buat aturan main, sudah kirim si siapa? Urea itu di front paling depan untuk apa? Menghadapi musuh perang dengan harapan mati duluan. Terjadi enggak? Menurut Daud aman sudah aku. Ternyata Nabi Nathan datang beritahu kau telah berbuat dosa. Pakai perumpamaan lagi. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Orang kaya kedatangan tamu, dia ingin menjamu tamunya, dia ambil domba dari orang kaya, orang miskin yang cuma punya satu domba itu. Wih, langsung Daud dengar siapa dia marah kan? Gak ngeh orang bilang ya kan? Kau orangnya. Saya mau tanya sebagai seorang raja dituding seperti itu harusnya marah gak? Raja, otoritas tertinggi namanya raja. Dia gak suka dengan orang, dia suruh tangkap, masukkan jeblos penjara atau penggal kepala. Itu harus dilakukan. Tapi waktu Daud dapat teguran itu, langsung menangis tersungkur. Satu permintaannya, jangan kiranya rohmu undur daripada aku. Kenapa? Dia sudah lihat Saul, roh Tuhan undur, yang masuk roh, akhirnya ngencas. Kayak orang blow on, bego, tolol, gila. Sampai akhirnya Daud seringkali memainkan kecapinya. Begitu dia mainkan, roh setan itu keluar dari Saul. Artinya apa? Yang membedakan, yang satu rindu akan roh Allah, yang satu masa bodoh. Lebih mementingkan apa? Kedagingan. Saudara boleh pelajari lah cerita ini. Dalam kitab Samuel juga menceritakan. Waktu Daud sudah pulang membantu dia mengalahkan orang-orang Filistin, bukannya Daud, thank you ya, terima kasih kamu sudah bela aku. Malah dia apa? Iri hati sampai mau membunuh kan? Hanya gara-gara perkataan orang waktu menyambut mereka pulang berperang, masyarakat yang menyambut berkata ya apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Lalu Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi hanya kata beribu-ribu dan berlaksa-laksa menimbulkan iri hati gitu loh. Kenapa? Daging yang bekerja. Tapi beda dengan Daud. Dan akhirnya Alkitab katakan Allah sendiri berkata, Daud berkenan di hatiku. Berbuat salahnya sama enggak? Sama, dosa ya dosa. Tapi berkenannya beda. Kenapa? Dia sangat menghargai roh Allah untuk menuntun hidupannya. Nah saya mau katakan saudara, kita menjadi berkualitas itu bukan karena perkara-perkara lahir yang daging ini. Mungkin saudara bisa punya ini, punya itu tidak membuat kualitas. Hidup kita berkualitas waktu roh Tuhan memimpin hidup kita sehingga buah roh itu keluar. Tadi kita sudah baca buah roh itu. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan dan sebagainya. Waktu itu keluar, maka kita berkualitas. Amin. Makanya Alkitab bilang jangan kejar karunia-karunia. Karena itu urusan Tuhan yang memberi. Amin. Nah jadi saudara lihat di sini, kenapa harus hidup oleh roh. Yang ketiga, roh menjadikan kita memiliki ciri-ciri hidup yang jelas. Yaitu apa? Mengeluarkan apa? Buah roh. Siap? Yang terakhir, yang keempat. Yang dinanti-nantikan. Saudara nanti-nanti kalau dengar terakhir senang. Kayak orang sibuk aja, habis ini mau ngapain, habis ini pulang juga ya. Kadang-kadang saya lihat di gereja tuh apa yang udah ngantuk-ngantuk gitu kan. Ya saya jujur, saya bukan pelawak soalnya. Meskipun bisa juga mau ngelawak-ngelawak, untuk apa ngelawak-ngelawak habisin waktu ya kan. Sementara banyak yang lebih penting diberitakan, ya kan. Begitu, yang terakhir
Haleluya. Langsung bangun kan. Kayak sibuk gitu, kayak sebentar lagi mau buru-buru pulang mau ngapain. Padahal gak ngapa-ngapain, nongkrong juga saudara. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus hidup oleh roh? Yang terakhir, roh menimbulkan kerinduan dan kemampuan untuk terus hidup disempurnakan. Jadi roh itu memberikan satu kerinduan, roh itu memberikan satu kemampuan untuk satu kehidupan di mana kita terus secara terus menerus ingin hidup disempurnakan. Artinya apa? Tanpa Roh Kudus kita tidak memiliki kemampuan untuk disempurnakan. Siapa yang ingin sempurna hidupnya? Semua kita ingin sempurna karena itu tuntutan Tuhan. Tapi kita tidak bisa sempurna tanpa Roh Tuhan yang memampukan, memimpin hidup kita dan berikan kemampuan itu. Perhatikan di ayat 24 sampai 26. 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan apa? Daging. Jadi dagingnya sudah disalibkan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Udah disalibkan. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Nah, ini orang yang gila hormat nih. Itu semua daging. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya ulangi ayat 24-nya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Dia telah menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan. Artinya apa saudara? Roh itu menimbulkan kerinduan dan kemampuan untuk terus hidup disempurnakan. Kita bisa sempurna itu bukan karena perbuatan kita. Kita bisa sempurna karena Roh Kudus memberikan kemampuan untuk itu. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48, coba buka aja Matius pasal 5 ayat 48. Perhatikan, ini kata Tuhan loh. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Saudara garis bawahi kata harus. Haruslah apa? Kamu sempurna. Harus ini pilihan atau kewajiban yang harus dipenuhi. Harus ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Nah di sini Yesus bilang hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di surga adalah. Jadi target Tuhan bagi kita sempurna seperti Bapak di surga sempurna. Nah pertanyaannya kita bisa enggak sempurna dengan cara kita? Tidak bisa. Yang memampukan itu Roh Kudus yang hidup dalam diri kita. Makanya perhatikan di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Roh pasti akan memimpin hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Akhirnya kita malam kesempurnaan di dalam Dia. Amin. Siap sempurna? Kita ini bisa sempurna. Saya tetap percaya kalau Tuhan apa yang diajarkan firman Tuhan itu tidak mungkin kita tidak bisa. Karena sebelum Tuhan melakukan sesuatu bagi kita, sebelum Yesus perintahkan sesuatu bagi kita, dia berikan dulu kemampuan itu baru dia nuntut. Beda dengan kita hanya kerjanya menuntut tapi nggak pernah lakukan sesuatu ya. Benar nggak? Kewajiban nomor sekian tapi yang perlu tuntut. Hak, ribut tentang hak tapi tidak pernah ribut dengan tanggung jawab dan kewajiban. Benar gak di dunia ini saudara lihat? Saya berkali-kali bilang di dunia ini orang sibuk dengan hak asasi manusia. Pernah gak ada yang namanya apa? Tanggung jawab sebagai asasi manusia. Tidak ada orang bahas tentang itu. Kenapa? Itulah daging, itulah dunia. Tapi Tuhan setiap apa yang dia minta, dia beri kemampuan lebih dulu. Roh Tuhan akan memampukan untuk kita hidup sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna. Artinya dalam pemandangan Tuhan target itu
dia lihat terjadi dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya hari ini saudara, kenapa kita harus hidup oleh roh? Karena roh itu menimbulkan kerinduan dan kemampuan untuk terus hidup disempurnakan. Tanpa roh saudara nggak akan ada kerinduan itu. Hari ini timbulkan rasa itu dalam hidupmu, haruslah engkau sempurna. Itu bukan pilihan, itu kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau enggak saudara jadi orang Kristen terputar-putar kayak begitu aja. Jatuh bangun, saudara lihat. Saudara tidak mengalami sesuatu yang luar biasa. Akhirnya kita tidak mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhan akan memuliakan orang bagi rohnya yang menyala. Ya, waktu roh kita menyala-nyala, maka Tuhan akan mempermuliakan kehidupan kita. Makanya pilihan dalam kitab Wahyu, panas-panaslah, dingin-dinginlah. Mau ikut roh, mau ikut daging. Jangan pikir abu-abu, ambil tengah. Kadang-kadang roh, kadang-kadang daging. Kadang-kadang rohani, kadang-kadang apa? Rohana. Akhirnya saudara dimuntahkan justru gitu. Loh Tuhan itu fair. Kalau engkau mau ikut aku, ikutlah serius. Kalau enggak mau silakan pergi. Ikut dunia. Minimal saudara tahu waktu kita mau hidup dalam daging kita menikmati kok. Saudara mau hidup macam apapun minimal saudara di dunia ini menikmati semua. Meskipun nanti matinya masuk neraka ya itu seolah tapi paling enggak kan mengikuti dengan puas kan. Nah mau ikut Tuhan serius biar roh menyala-nyala. Kita dapatkan berkat. Justru saya percaya waktu kita hidup Tuhan maka kita akan hidup hari ini. Bahkan sampai pada masa kekekalan. Itu sebabnya hari ini saudara saya simpulkan firman Tuhan, hiduplah oleh roh. Kenapa harus hidup oleh roh? Karena roh itu memampukan untuk apa? Memiliki tujuan hidup yang berbeda dan benar. Saudara tidak bisa tahu mana yang baik, yang benar, yang berkenan itu kalau bukan Roh Kudus memampukan saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, roh memberikan kekuatan untuk menolak keinginan daging. Saudara tidak bisa mengalami kemenangan atas dosa kalau tidak saudara meminta roh Tuhan yang memimpin hidupmu. Gak bisa saudara akan jatuh berulang-ulang. Tapi waktu roh datang, Roh Kudus memenuhi hidup kita memimpin, dia berikan kekuatan untuk kita menghadapinya. Amin. Yang ketiga, kenapa harus hidup dalam roh? Karena roh menjadikan kita memiliki ciri-ciri hidup yang jelas. Apa itu? Yaitu mengeluarkan buah roh. Dunia tidak kenal ini saudara. Mengeluarkan buah roh. Baca yang tadi kita sudah baca, 22 sampai 23 itu. Yang terakhir, kenapa harus hidup oleh roh? Roh menimbulkan kerinduan dan kemampuan untuk terus hidup disempurnakan. Makanya saudara lihat selalu Paulus dalam surat-suratnya. Dia berkata, yang kurindukan mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus sudah ada dalam Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi kerinduan itu terus timbul. Yang kuingini mengenal dia dan kuasa. Ini satu motivasi, satu motor yang mendorong hidupannya. Untuk terus disempurnakan seperti Bapa di surga sempurna. Dengar baik hari ini, Roh Kudus Tuhan berikan untuk kita mampu. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Tuhan, Roh Kudus turun atas hidupmu. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Nah saudara rindukan ini, saudara rindukan. Supaya kita hidup oleh roh bukan lagi oleh daging. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.